Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di program training online khusus guru dan pendidik kita di rumah, yaitu di Excellent Teacher Batch 6. Setelah kemarin kita belajar Hypno Learning for Teacher bersama Coach Ahmad Asari Asgar. Hari ini kita belajar YouTuber for Teacher bersama Coach Farid Wajdi. Beliau seorang YouTuber dengan 3.500 subscriber, kemudian Presiden ASEAN Hypnotherapist Association, Hypnotherapist Trainer, NLP Trainer, Grafologi Trainer, Certified Handwriting Analysis oleh Master Yosandi, penulis buku bestseller The Art of Handwriting Analysis and Subconscious Auto-Writing, buku bestseller, kemudian pimpinan Majelis Tazaka, kemudian tersertifikasi trainer BNSPRI dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker RI, kemudian penasehat pendidikan konselor Malaysia, grafolog juga, dan beliau juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI. Baik, kepada Coach Farid Wajdi kami persilahkan. Tepuk tangan. Prop, prop, prop. Oh, dia edu magician juga. Bisa sulap juga dia. Nah. Masya Allah, ini kalau udah guru yang bilang, nurut aja deh saya. Plus tim trainer STMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan oleh Mas Sakti. Nama saya Farid Wajdi dan kalau di STMI Internasional saya angkatan pertama ya? Yes, pertama. Ya. STMI Internasional pertama. Kalau STMI biasa berarti ke-8 kalau nggak salah dulu itu. Sekarang STMI udah angkatan ke ribuan. 270. Alumninya udah ribuan. Masya Allah. Berkah terus Mas Sakti. Insya Allah jadi jariah buat akhirat. Saya suka dengan gaya Mas Sakti itu karena beliau menjalankan hadis Rasul. Sunnah Rasulullah. Iya, selain mengajar juga, beliau juga membuat program buat alumni-alumninya, mengajak orang buat belajar. Yang ngisi alumni-alumni, tapi dapat pahalanya sama. Karena hadisnya itu mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Itu keren. Yang ngajak kepada kebaikan, yang ngajak kepada ilmu, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang belajar dan yang ngajarnya itu. Berkah terus ya Mas Sakti ya. Alhamdulillah. Terima kasih Coach. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ini saya lupa nih materinya apa? Kok jadi ceramah sih? Pengajian. YouTuber for Teacher, Coach. Wah, bingung pengajian. Ada kebanyakan program STMI. Program pengajian Anda belum buat, Coach. Boleh Mas Santi, nanti kita bikin program pengajian juga lah. Gratisan nggak apa-apa. Boleh, boleh. Persiapan Ramadan. Pak Risi sehat terus ya. Ini pembelajar sejati, guru yang mengajar juga pembelajar. Mantap. Nah, karena guru itu ibaratnya tokoh. Ya, kalau cuma ngajar doang lama-lama modalnya habis. Maka ibarat tokoh harus belanja terus supaya barangnya ada lagi yang baru ada lagi gitu ya. Keren. Mbak Dinda, saya belum pernah ketemu kayaknya kalau Mbak Dinda. Ya, ini tanpa video. Belum masuk audionya. Mungkin lagi sibuk juga. Baik, teman-teman semua. Tema kita malam ini tentang YouTuber for Teacher. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu nih, Pak Aris punya akun YouTube?
Ada kos. Apa namanya? Ya. Boleh diketik atau di... Official. Apa? Waktu itu official. bisa diketik ya? AA official. Wih, ngalahin AA game, wih. Mantap. Ini penggemar utat game kayaknya nih, Coach. Mantap. 6 video, 147 subscriber. Drama ya. Betul. Kan pembelajaran ini. Pembelajaran. Oh, official beda nih. Ya. Nah, banyak yang official saya lihat itu. Ini baru saya rubah ini waktu ikut pelatihan TV sekolah dulu. Diarahkan untuk merubah akun YouTube-nya. Betul, memang kalau bisa jangan ada yang sama. Saya juga mencari-cari kemarin supaya beda, karena nama saya Fasaran. Mau dirubah lagi nih, Kos, nanti. Iya. Mumpung belum dimonetize ya, belum dimasukkan ke Google AdSense, coba cari nama yang terbaik, yang membedakan dengan yang lain juga, tapi juga mudah diingat orang. Baik. Ya, siap. Teman-teman semua, Mbak Dinda, Pak Harisi, jadi kenapa sih guru harus paham YouTube? Guru harus punya YouTube, kenapa? Kenapa kira-kira? Wajib apa enggak? Penting apa enggak kira-kira? Kalau di era pandemi ini, Kos, menurut saya itu wajib, karena di sini kita bisa menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Ya. Siswa ada berapa, Pak Harisi, yang di ampuh mata pelajarannya? Kalau saya mengajar di SD, guru kelas. Berapa murid? Semua bidang studi. Berapa murid? Kalau murid per kelasnya itu lebih 20. Kalau semua murid yang belajar dengan Pak Harisi ada berapa? Lebih 100. Yang kan saya kan guru kelas, jadi satu kelas saja. Yang dipertanggungjawabkan secara penuh itu hanya lebih 20 orang. Yang belajar dengan Pak Harisi satu kelas aja atau kelas yang lain juga ada? Kalau yang biasanya kalau kayak bimbel itu semua lebih 100. Lebih dari 100? Ya, okay. 120-an. Pertanyaannya gini, kita tahu bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, prinsip ya? Siap. Mau nggak bahwa kebermanfaatan kita itu lebih luas lagi? Ya, harus ya? semuanya seperti itu, Kos. Baik. Ya. Satu. Yang kedua, kalau misalkan kita meninggal, mau meninggalkan waris pasti dong. Ya. Nah, sedangkan warisan yang terbaik itu adalah ilmu. Setuju ya? Setuju. Maka dapat disimpulkan dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, setiap guru idealnya harus memikirkan tentang ilmu yang sudah dipelajarinya. Artinya kita boleh meninggal, kita boleh selesai hidupnya di dunia ini. Tapi ilmu kita nggak boleh selesai, ilmu kita nggak boleh meninggal. Maka salah satu caranya adalah mengabadikannya dengan audio ataupun video. Ya nggak? Supaya apa? Ini menjadi sebuah jariah untuk kehidupan kita selanjutnya. Artinya sebuah konsep yang cerdas dalam investasi akhirat. Ya nggak? Idza mata ibnu Adam in qata a'maluhu illa bisalasin. Shadaqatin jariyah wa ilmu yantafa'u bihi wa walidun shalihun yad'ulahu. Clear. Kalau seorang anak cucu Adam meninggal, maka terputus semuanya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya.
Nah, salah satunya ilmu pengetahuan. Maka kalau kita bisa mengabadikan, sekarang kita mengajar cuma di 20 orang aja, di sekolah kita aja, kayaknya sedikit banget gitu. Kalau 20-20-nya itu mengamalkan terus, kalau mereka selesai ya selesai juga. Gitu. Kalau nggak pernah diamalkan lagi ya selesai juga, ilmu kita nggak nyampe lagi. Akhirnya nggak menjadi pahala lagi kan gitu. Tapi kalau misalkan diabadikan dalam bentuk video atau audio, ilmu yang satu kali kita ajarkan ini bisa dilihat oleh ratusan bahkan ribuan orang yang mencari keilmuan tersebut. Pahalanya bayangkan, luar biasa nggak? Bahkan meskipun kita sudah tiada, orang masih bisa mempelajari keilmuan kita. Alhamdulillah. Maka ini salah satu cara untuk mengabadikan kehidupan kita. Jadi hidup yang abadi itu begitu. Setuju ya? Jadi ini mindset seorang guru yang berpikir bahwa saya guru bukan karena jabatan, tapi saya guru karena panggilan hati. Gitu. Saya masih ingat banget sebuah petuah ya. Apa petuahnya? Ini tentang mindset antara pendidik dan pendidikan, antara guru dan murid. Apa mindsetnya? Zaman sekarang banyak sekali guru-guru yang hanya terfokus pada pengajaran, bukan pendidikan. Sehingga mereka mengajar hanya sebagai sebuah formalitas, sebagai sebuah pekerjaan atau profesionalitas. Yang seringkali itu tidak sampai ke hati gitu. Hanya menjalankan aktivitas, tugasnya begitu, tapi hatinya tidak menunjukkan jiwa seorang guru. Saya juga bingung nih, sekolah di Indonesia ini, apalagi yang negeri-negeri itu kadang-kadang ada konsep, meskipun muridnya nilainya anjlok, udah naikin aja, katrol aja, taruh di angka 7, 8, 9. Padahal aslinya dia mungkin 4, 5. Ini kesalahan yang fatal sebetulnya. Kesalahan fatalnya apa? Pertama, si anak tidak pernah mengerti bahwa dirinya tidak mampu. Malas-malesan aja juga tetap lulus, tetap naik kelas. Dan nanti akan juga menghentikan semangat belajar orang-orang yang rajin. Si dia aja malas belajar, lulus, ngapain saya capek-capek? Akhirnya akan terjadi sebuah konsep pembodohan secara massal. Masif lagi, nasional gitu. Ngeri nggak? Ngeri banget. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bukan diolah oleh jiwa pendidik, tapi jiwa profesi. Ada image, masa iya sih sekolah negeri anaknya nggak naik kelas. Akhirnya rusak semua. Ya, tapi kalau jiwanya jiwa pendidik, dia bukan tentang naik kelas atau tidak naik kelas. Karena yang lebih tinggi itu bukan tentang ilmunya, bukan tentang hasilnya, tetapi adabnya, etikanya. Nah, kalau jiwa pengajar memang mentransfer ilmu pengetahuan, tapi kalau jiwanya pendidik, dia akan fokus pada pembinaan karakter. Jadi nggak ada masalah sebenarnya meskipun anak tersebut nilainya 4, 5, tapi kalau cara dia jujur, dia belajarnya total, ya segitulah maksimalnya ya. Itulah yang terbaik buat dia. Maka dia akan belajar tentang kejujuran, belajar tentang kedisiplinan gitu ya. Bukan tentang hasilnya berapa. Nah, pepatahnya adalah at-thariqah ahamu minal madah. Sebuah proses itu lebih penting daripada hasilnya. Kalau hasilnya bagus tapi caranya, prosesnya curang, ya nggak jadi apa-apa. Nanti akan terbentuk orang-orang yang koruptor, orang-orang yang sogok, orang-orang yang curang di belakang kan gitu. Maka bukan tentang hasil, tapi tentang cara. Yang kedua, al-ustazu atau al-mudarrisu ahamu minat thariqah. Nah, di balik sebuah mekanisme proses itu, maka ada seorang guru, dan guru lebih penting dari sebuah proses, dari sebuah tata cara mengajar, dari sebuah mekanisme, gurunya yang lebih penting. Karena kita ada kurikulum A, kurikulum B, kurikulum C, berubah-ubah terus ya. Gurunya ngikutin. Akhirnya yaudah yang penting saya ngajar aja deh gitu. Akhirnya bahkan banyak lagi guru yang nggak menemukan cara. Ya udahlah begitu ya begitu aja. Saya juga ngedosen ya. Dan tiap semester tiap ganti
tahun ajaran baru gitu, yang guru misalkan dosen bahasa Indonesia ya tiap itu saya bahasa Indonesia Pak, saya bahasa Indonesia aja, saya bahasa Indonesia aja, dia nggak mau belajar yang lain. Kalau saya emang dari awal prinsipnya apa sisanya yang nggak diambil orang saya ambil, jadi ganti-ganti mata kuliahnya gitu, supaya saya juga belajar, ada tantangan untuk belajar lagi kan gitu, mengupgrade diri. Karena jadi selain saya mengajar, saya juga pembelajar gitu. Nah, bayangkan kalau guru nggak punya mekanisme, nggak punya cara mengajar, ya gitu-gitu aja selamanya, nggak ada perubahan. Tapi kalau gurunya bagus, maka dia akan dengan jiwanya, dia akan punya berbagai macam cara yang fleksibel untuk menyampaikan ilmu dan pendidikan. Maka konsep ketiganya adalah arruhul mudarris ahamu minal mudarris nafsih. Gitu. Jiwa seorang guru itu lebih utama dibanding profesi gurunya. Karena banyak guru yang profesinya guru tapi jiwanya kuli. Ini kalau setel di YouTube ditonton para guru Indonesia nggak apa-apa lah. Benci saya semua juga nggak apa-apa, biar pada mikir. Yang penting itu jiwanya gitu. Jiwa seorang guru itu lebih penting. Kalau udah ruhnya ruh guru, jiwanya jiwa guru, dia nggak mikir saya digaji berapa, yang dia pikir bagaimana ilmunya bermanfaat sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya anak, bukan cuma murid saya di kelas, tapi juga se-Indonesia, internasional bahkan. Makanya kalau jiwanya jiwa guru, nanti dia akan senang belajar, senang upgrade diri, dia akan kreatif, dia akan menemukan metode-metode sendiri, gitu. Oh, ketemu murid begini, caranya begini, ketemu murid begitu, caranya begitu. Maka jiwa kita dulu nih sebagai pendidik harus betul-betul jiwa seorang guru, bukan sekedar profesi. Nah, kadang-kadang kalau hanya sebatas profesi atau profesional, dia akan menghitung. Kalau saya ngajar 1 jam, dihitung sekian per jamnya. Saya ngajar 2 jam, dihitung sekian per 2 jamnya. Ah, males ngapain lah bikin konten-konten di luar kelas. Nggak ada yang bayar, gitu. Tapi kalau dia jiwanya jiwa pendidik, dia nggak mikir ke situ. Dia akan berpikir, apa yang saya bisa sumbangkan buat generasi selanjutnya? Apa yang bisa saya ajarkan buat generasi muda Indonesia? Maka dari situ dasarnya menjadi sebuah hal yang wajib untuk punya berbagai macam metode dalam segi pengajaran atau pendidikan. Salah satunya adalah YouTube. Gitu. Di awal-awal pandemi, saya laris manis ya. Laris manisnya apa? Diundang di sekolah-sekolah untuk mengajarkan konsep pembelajaran digital. Yang ngajarin Zoom, ngajarin Telegram, ngajarin WhatsApp group, ngajarin YouTube, ngajarin editing video gitu. Ya buat saya sih senang-senang aja, namanya diundang dibayar gitu ya. Tapi juga di sisi lain prihatin karena banyak juga guru-guru yang nggak mau dan capek susah akhirnya nyerah. Akhirnya malah anak kasihan, dia nggak dapat panduan, nggak dapat bimbingan, cuma dikasih tugas-tugas LKS, suruh belajar sendiri. Buat saya, di usia SD, SMP, itu belum saatnya anak-anak dilepaskan begitu aja. Yang ada, dia stres, suruh ngisi LKS setiap hari, nggak ada panduan dari gurunya, cuma tugas-tugas aja, malah main game. Minta handphone ke orang tuanya, minta kuota katanya buat kelas online, padahal habis buat game. Karena mentalnya belum siap. Anak kecil mental belum siap, anak SMP mental belum siap. Tapi kalau udah SMA, kuliah, it's okay lah, nggak ada masalah. Nah, dari situ menjadi sebuah kewajiban atau keharusan kita dalam memanfaatkan konsep media digital atau media sosial untuk berkarya, apalagi mengabadikan keilmuan yang sudah kita pelajari. Ya, mumpung masih ingat gitu, mumpung masih banyak. Beruntungnya apa? Selain ilmunya bermanfaat buat orang banyak, kita juga dapat pahala gitu ya. Terus YouTube sendiri bisa dimonetizing, bisa menjadi sebuah penghasilan buat kita gitu. Kemudian juga kita akan dikenal lebih luas. Kalau ini sangat spesifik sekali, nantinya mungkin kita akan diundang di seminar, kita akan diundang di acara-acara sekolah lain kalau memang keilmuannya bagus. Gitu. Jadi ini suatu hal yang harus ya kita mindset dulu ya di awal. Harus kita laksanakan, kita lakukan. Dan perbaikan mental kita akan terus meningkat nantinya. Yang tadinya nggak pede ngelihat muka di kamera ngomong sendirian, akhirnya lama-lama cuek tetap ganteng kok gitu. Awalnya kan kita grogi sendiri ngelihat kok muka saya kayak gini ya gitu. Lama-lama terbiasa.
Yang tadinya biasa ngobrol dengan orang, terus ngobrol dengan layar, ngobrol sendirian di depan handphone, ngomong sendirian, aneh gitu. Lama-lama terbiasa gitu ya. Mentalitasnya dulu, oh ini demi generasi bangsa nih, demi anak-anak muda yang nggak dapat panduan langsung di kelas, ya yuk kita mulai berkarya lewat dunia digital. Gitu ya. Mindsetnya kayak gitu dulu. Nah dari situ berarti menjadi sebuah hal yang penting untuk membuat sebuah konten digital. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan ya dalam membuat konsep YouTube? Yang pasti pertama punya YouTube-nya ya. Bikin akun YouTube-nya. Sebentar, saya share screen dulu. Kelihatan? Ya, kelihatan, Kos. Ini baik. Teman-teman juga bisa melihat channel YouTube saya di Farid Wajidi Channel. Di situ juga banyak pembelajaran-pembelajaran baik yang dengan STMI maupun dengan yang lainnya. Ada juga yang saya sharing-sharing parenting, saya ada sharing NLP, saya ada sharing hipnoterapi, mindset, motivasi, dan lain sebagainya. Karena fokusnya masih di dunia training, maka ya sharingnya pun konten-konten berupa ilmu pengetahuan ya. Ada juga yang kuliner, ada jalan-jalan, ada ya, campur-campur. Baik. Ini saya, bentar saya skip dulu. Kenapa dia diam? Nah, saya mulai dari keputusan Kementerian Pendidikan, keputusan Menteri Pendidikan. Jadi tahun 2019 Menteri Pendidikan kita pernah membuat statement bahwa di era industri 4.0 guru dituntut untuk lebih kreatif. Mau nggak mau, kita tidak bisa dengan pola zaman dulu gitu ya, yang hadir ke kelas, tatap muka gitu ya. Tapi ada manfaatnya juga ketika kita masuk ke era pandemik ini, mau nggak mau memang dituntut, betul-betul dituntut, dipaksa untuk berubah. Karena kalau tidak ada pandemik mungkin kita masih gini-gini aja ya. Kita nggak pernah paham nih cara bikin Zoom, cara bikin kelas online itu mungkin nggak akan paham. Kita dipaksa untuk lebih kreatif, dan itu wajib. Dan salah satunya adalah guru harus bisa membuat sebuah video. Ya. Harus pede lah gitu ya. Nah, bagaimana untuk membuat sebuah video yang bagus atau memiliki konten digital yang bagus? Yang pertama adalah kita harus siapkan kontennya terlebih dahulu. Kita listing apa saja konten yang kita kuasai. Misalkan saya guru biologi lah gitu ya. Maka keilmuan saya ini yang terfokus pada biologi, ya kita listing biologi itu ada apa aja. Dari A sampai Z kita listing. Sehingga ketika kita mau bikin konten di video gitu, direkam, kita sudah terstruktur. Jangan sampai nanti pas bikin konten bikin materi pembelajaran pas di depan kamera kita bingung ngomong apa ya, mau ngejelasin apa ya gitu. Jadi silakan teman-teman bisa siapkan kontennya terlebih dahulu, di listing. Sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Kalau saya bidangnya motivasi, bidangnya NLP, bidangnya grafologi, pemberdayaan diri, pola pikir dan sebagainya, maka itulah konten yang saya siapkan. Atau kadang-kadang konten iseng juga boleh sih. Kalau brandnya sebagai video pembelajaran, maka tetap fokus pada konten keilmuan, gitu ya. Jadi silakan difikirkan kira-kira konten saya apa. Apa saja yang saya kuasai yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Bisa terfokus diutamakan dulu untuk konten-konten pembelajaran anak-anak sekolah ataupun konten pembelajaran untuk umum. Nah, nanti dari situ baru tuh kita listing mana duluan yang mau kita buat. Kemudian idealnya membuat video itu nggak usah panjang-panjang dulu. Ya 5 menit lah, 5 menit, maksimal 10 menit lah. Kecuali kita sudah sangat terbiasa berkomunikasi di depan kamera dan juga luwes gitu, relax gitu ya, dan bisa mensisipkan ice breaking-nya, mensisipkan entertaining-nya,
Supaya apa? Supaya penonton tidak bosan. Ya, sebentar saya mau mengkondisikan ini dulu ya. Oke, yang pertama siapkan konten. Di listing. 20 list mungkin atau 100 listing gitu ya. Saya sendiri punya berapa? Ada 112 list konten yang sudah saya data. Artinya, oh konten satu saya udah punya temanya ini, saya tahu ngebahas ini. Gitu. Bahkan materi ini pun bisa dijadikan konten. Oke, itu satu. Memotivasi orang juga bisa jadi konten ya. Intinya membuat reframe. Nah, jangan lupa sisipkan dalam setiap pembelajaran itu, video pembelajaran harus ada konsep motivasinya. Jadi bukan sekedar to the point materi biologi, to the point materi fisika. Nanti orang akan bosan. Tapi tetap sisipkan materi-materi mindset yang bagus supaya orang tuh tetap semangat belajar dari konten-konten video kita gitu ya. Oke, yang kedua yang teman-teman harus kuasai adalah public speaking. Ya. Karena mau nggak mau namanya seorang guru ya harus jago public speaking gitu. Gimana supaya di depan kamera itu tidak nervous, tidak gugup, tidak bingung, tidak ngeblank, kemudian juga tetap tampil pede, groomingnya juga bagus, meskipun kalau di depan kamera lebih fleksibel ya dibanding harus di depan ruang seminar langsung yang harus pakai jas, pakai dasi, mungkin harus pakai kemeja yang rapi, tapi kalau di depan kamera masih lebih fleksibel ya. Nah, minimal 3 V ya, 3 hal yang harus teman-teman kuasai yaitu 3 V. Apa itu 3 V? Pertama, kemampuan vokal. Vokal. Vokal di sini artinya intonasi. Ada vokal full, ada vokal setengah, ada vokal seperempat. Supaya apa? Intonasi kita fluktuatif. Ada saat kita mengatakan, oke, apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi, jumpa lagi dengan Kak Farid di sini, misalkan gitu ya. Maka dari situ kita bisa menyemangati orang atau bicara standar. Baik adik-adik semua, baik anak-anakku semua, hari ini Bapak akan sharing-sharing tentang materi ini. Nah, itu vokal setengah. Nah, kadang-kadang itu harus turun gitu. Baik. Bapak yakin kita semua pasti mampu. Kamu semua punya potensi yang terbaik. Nah, misalkan gitu ya. Kita harus melatih itu semua dengan pede gitu. Ya. Jadi latihan public speaking. Nanti juga ada materinya di handle oleh Coach Sakti langsung. Ini pakar public speaking. S2-nya pun public speaking, komunikasi ya. Nah, minimal 3 V. V yang kedua adalah kalau tadi pertama vokal, bermain intonasi, yang kedua adalah kemampuan mengolah kata atau verbal. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulut kita ini tertata dengan baik. Prinsipnya adalah sadar tentang apa kata-kata yang kita keluarkan. Nikmati perkata, tidak perlu terburu-buru sehingga akan membuat orang menjadi split tongue. Apa split tongue? Lidahnya kepeleset. Oke, misalkan kayak gitu ya. Kecampur dengan dua kata jadi satu kata, akhirnya malah split tongue. Jadi santai aja, verbalnya dilatih. V yang ketiga adalah visual. Visual itu apa yang nampak di kamera. Nah, karena ini berbicara tentang konten YouTube, maka visual minimal apa yang nampak di kamera. Apa yang harus dilatih? Smiling voice. Smiling voice apa? Smiling voice berbicara sambil tersenyum. Oke? Smiling voice. Kemudian tatanan rambut, misalkan muka, pencahayaan, itu visual. Grooming kalau perlu gitu ya, itu visual. Ya, latihan menggerakkan tangan, itu visual. Baik, maka 3 hal ini minimal. Verbal, vokal, visual. Yang harus teman-teman kuasai dalam mengolah public speaking
khususnya depan kamera. Ya, itu yang kedua. Sekali lagi, yang tadi pertama, mentalitas juga dikuatkan, mindset menjadi pendidiknya juga kita kuatkan, bahwa seorang pendidik harus bisa berbagi ilmunya sebanyak-banyaknya, semakin bermanfaat buat banyak orang. Kemudian juga tadi siapkan kontennya dulu, listing kontennya, apa saja yang harus kita siapkan, konten-kontennya. Kemudian yang kedua adalah public speaking, kemampuan komunikasi di depan kamera. Nah, oke, karena sudah punya kemampuan public speaking, saya udah punya listing kontennya, mentalnya udah siap, gitu ya. Apalagi yang selanjutnya harus kita siapkan? Ya, tadi mental ya. Teman-teman harus pede, gitu. Pede. Tadi jangan sampai kalau pas di depan kamera kita ngeliat, aduh kok ada jerawatnya ya, oh, aduh kok hidung saya kok miring sebelah gitu, aduh kok, akhirnya kita nggak pede gitu untuk berbicara di depan kamera. Jadi prinsipnya tidak perlu menunggu sempurna untuk membuat konten terbaik Anda di depan kamera. Mulai aja dulu, ya. Mulai aja dulu. Nanti kalau kita sudah mulai, lama-lama terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa, akhirnya rileks. Awal-awal kaku, ngeliat muka sendiri kaku, bingung. Ngomong apa ya, ngeblank. Ya, enaknya kalau di depan kamera kita bisa buat contekan. Ya. Oh, temanya A, tentang judul ini. Materi 1, materi 2, materi 3, materi 4. Udah 4 poin aja buat bahan panduan kita minimal. Maka itu bisa berlangsung selama 10 menit. Kalau lebih lama lebih baik kalau bisa, tapi kalau misalkan masih kaku, ya siapkan kontennya, poin-poinnya aja. Sehingga nggak ada masalah misalkan kita sambil baca gitu ya. Misalkan sambil baca, tapi tidak ditunjukkan ke kamera. Sesekali kita melihat poinnya, terus menghadap kamera lagi. Sesekali melihat poin, menghadap ke kamera lagi. Itu nggak ada masalah. Jadi jangan juga, ngadep kamera terus, saya ngomong apa ya, gitu. Atau sambil baca terus, itu juga nggak bagus. Ya. Siapkan mental. Tidak perlu ragu ketika berbicara depan kamera, mulai aja dulu. Meskipun saya sendiri dulu, tahun 2017 ya, pertama kali saya coba syuting, bikin video, itu mulai pagi nih, jam 9 pagi sampai jam 11 malam itu nggak jadi-jadi gitu. Untuk video 5 menit nggak jadi-jadi, ya it's okay, nggak ada masalah. Tapi dari situ saya latihan, oh iya ya ternyata kayak gini ya. Kalau sekarang ya langsung aja, sekali tag langsung jadi. Kalau dulu bingung, gitu. Ngatur nada, ngatur kata-kata. Memang unik, memang unik. Berbeda ketika kita bicara di depan orang langsung. Kita bisa bertanya, apa kabar semuanya? Nunggu jawabannya, say hello, ada yel-yel. Tapi kalau depan kamera sendirian, memang itu semua akan dihilangkan. Dan akan aneh melihat diri sendiri berbicara. It's okay, nggak ada masalah. Yang penting mulai aja dulu. Oke? Nanti lama-lama akan bagus dengan sendirinya. Oke, next step apa lagi? Nah, ibarat mau berperang, maka peralatan tempurnya juga harus siap. Tema kita membuat konten YouTube. Maka yang pertama harus kita miliki adalah kamera. Pasti kamera. Kalau nggak punya kamera ya gimana? Kamera. Ya. Ini peralatan banyak. Ada kamera, ada mic, ada tripod, dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk kalau misalkan mau bikin konten YouTube-nya atau konten pembelajarannya memanfaatkan Zoom, maka harus paham dengan menggunakan Zoom. Ya. Apa aja perlengkapannya? Pertama, kamera. Yang namanya mau bikin video pasti butuh kamera. Nah, karena kita ini bukan seorang kameramen profesional atau bukan juga seorang artis, maka dalam menentukan kamera tidak perlu yang aneh-aneh. Ya, memang ada kamera DSLR yang mahal, yang tele segala macam gitu ya, atau kamera video yang besar gitu ya. Tapi kita kan hanya seorang guru gitu, atau ya bukan artis juga gitu, bukan model juga, maka nggak perlu kamera bagus-bagus, kita juga bisa menggunakan kamera handphone. Yang penting resolusinya bagus, gitu. Ya, cukup dengan handphone udah it's okay, udah bagus banget lah. Zaman sekarang handphone udah canggih-canggih. Ada yang resolusinya sampai 32 megapiksel, 48 megapiksel, bahkan yang terbaru udah 64 megapiksel.
pasti udah jernih banget. Apalagi kamera sekarang sudah ada akses gimbalnya. Bawa lari-lari pun nggak getar gitu ya. Goyang-goyang pun nggak getar. Itu bagus banget. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin konten-konten yang pembelajarannya adventure, seperti biologi, teman-teman main ke hutan, meneliti hewan, meneliti tumbuh-tumbuhan, bisa juga menggunakan action kamera. Bisa masuk ke air aman, jatuh aman. Ya. Oke, senjata pertama adalah kamera. Oke, yang kedua adalah tripod. Minimal punya tripod yang murah lah ya, yang ya kayak gini nih. Tripod-tripod yang 50 ribuan, 35 ribu juga dapat tripod handphone ya. Nggak usah mahal-mahal, kenapa? Sekali lagi, karena untuk memegang handphone aja. Nah, kenapa perlu ada tripod? Kadang-kadang nggak selalu kita ada yang memegangkan kamera kita ya. Nggak selamanya ada yang mengatur kamera kita. Mau nggak mau kita one man show gitu. Kita menjadi kameramen, kita juga sebagai aktor. Seperti sekarang ini yang saya lakukan dengan teman-teman, memang Zoom saya menggunakan apa namanya laptop. Tapi sebenarnya kameranya bukan kamera laptop, tapi kamera handphone. Maka saya bisa angkat. Nah, bisa angkat. Karena dia terpisah. Nah, itu juga harus dipelajari bagaimana caranya memanfaatkan handphone menjadi webcam. Baik, tripod ya. Ini juga harus punya. Nggak usah mahal-mahal, meskipun ada yang sampai 2 juta, tapi nggak usah mahal. Kemudian akses gimbal. Ini kalau misalkan teman-teman mau membuat video adventuring atau outdoor, sambil jalan, sambil lari, ini aman. Tujuan untuk menstabilkan kamera Anda. Ada yang manual, ada yang digital. Ya. Yang digital bisa ya, lumayan 1,5 juta, sampai 5 juta juga ada. Tapi kalau nggak perlu ya nggak usah. Ya. Ini akses gimbal. Hanya kalau teman-teman menggunakannya untuk outdoor atau sambil bergerak. Selanjutnya apalagi? Nah, ini cocok untuk guru-guru nih yang membuat studio di rumah. Ini seperti saya membuat studio di rumah sendiri. Ada meja, ada laptop, ada background, kemudian ada lighting, ada tripodnya, ada kameranya, ada headsetnya, lengkap. Nah, kira-kira inilah ruangan studio yang kita bisa tiru, kita bisa buat di rumah kita masing-masing. Ya, mengorbankan satu dinding atau satu kamar, satu ruangan untuk dijadikan studio pembelajaran. Seperti apa yang saya lakukan ini di rumah saya, kamar sudah saya jadikan satu studio sendiri. Kalau teman-teman bisa lihat, ya, mulai dari laptop, ada lighting, kemudian display juga diubah. Ini juga udah siap dengan apa namanya background. Kemudian ini ada headset untuk membuat podcast, tripod, ada apa namanya ini sound card. Nah, ini persiapan untuk membuat sebuah video pembelajaran. Gitu ya. Jadi memang perlu modal juga ya. Itu ya karena saya dulu ingin membuat konten YouTube-nya serius gitu. Tapi kalau misalkan konten YouTube-nya hanya untuk sebagai bagian dari metode mengajar, ya nggak usah banyak-banyak modalnya juga ya. Baik, tapi lighting penting. Contoh gini, perhatikan display video saya, ya. Ini lebih cerah dibanding yang ini. Oke, muka saya buram, hitam, dan nggak enak dipandang. Oke, tapi kalau yang ini lebih jelas. Mana ya? Oke, lebih jelas dilihat. Nah, jadi memang pengaruh kamera itu sangat penting, pengaruh lighting juga sangat penting. Supaya ya Pak Arisi bisa kelihatan lebih ganteng lah gitu ya. Bisa jadi ntar pas lagi ngajar ada yang naksir kan gitu. Baik,
Selanjutnya, oke, ini lighting, contoh-contoh lighting. Lighting juga nggak usah yang mahal-mahal ya. Sekarang lighting murah-murah. Atau bisa langsung beli lampu LED, dikasih kertas putih, udah jadi lighting. Lampu LED 25.000, 35.000 dapat. Kalau yang saya ini pakai softbox segala macam, ini 700.000. Karena dulu belinya. Kalau sekarang udah murah-murah. Ya. Kemudian, nah karena kita pakai handphone, maka handphone itu nggak ada dudukan untuk lightingnya, maka harus punya phone holder. Phone holder ini berbeda dengan phone holder yang biasa sudah ada di tripod-tripod murah itu. Biasanya dia nggak ada dudukan atasnya itu loh, cuma polos kayak gini nih. Tapi kalau phone holder yang digambar ini Ulanzi, ya saya rekomendasikan aja Ulanzi. Ini bukan endorse tapi itu lumayan bagus, bahannya juga bagus. Itu ada phone holdernya dan bisa dipakai buat dudukan lighting seperti kamera profesional, gitu ya. Oke, apalagi harus kita miliki senjata-senjatanya lebih banyak. Mic, ya. Nah, sebelumnya teman-teman juga ketika membuat sebuah video pembelajaran ada dua versi, boleh membuat video langsung, boleh juga membuat dalam bentuk podcast. Ya, podcast. Contoh seperti ini. Jadi, teman-teman kalau pengen tahu podcast bisa melihat videonya Om Deddy Kobuzer ya. Ini seperti sebuah streaming radio yang ditampilkan dalam bentuk video. Ya. Bisa cerita tentang ilmu, bisa sendiri, bisa juga interview gitu ya. Itu podcast. Dan lebih fleksibel karena di satu ruangan aja, satu display aja. Sedangkan kalau outdoor, ya ini bisa dalam konteks yang lain ya. Jadi boleh podcast, boleh video. Ini contohnya gitu ya, podcast. Nah, studionya seperti ini. Kira-kira. Ini juga bisa dijadikan sebuah konsep di sekolah kita ya. Bikin di sekolah, ngomong kepada kepala sekolah, yuk kita bikin studio podcast yuk, biar nanti guru A jadi moderatornya, guru B yang membawakan materinya, sambil tanya jawab. Kadang-kadang kita kalau sendirian, kita bingung mau ngomong apa. Tapi kalau ada temennya, ada yang mau wawancarakan, kita dibuat listing pertanyaannya apa aja, itu lebih enak untuk menyampaikannya. Sehingga orang yang nonton pun lebih rileks gitu ya. Ini studio podcast seperti ini. Modalnya kira-kira berapa ya? Ya berarti harus ada stand lazy stand sekitar yang murah-murah aja 150.000 udah dapat. Kemudian ada mic condenser ini berapa ya, lupa saya. 160 atau 200.000 lah udah dapat. Kemudian ada sound card 170.000. Headset dari 60.000 sampai yang 500.000 juga ada, atau lebih mahal juga ada ya. Udah cukup nih, atau kayak gini nih. Nah, ada stand mic, ada mic-nya, ada headset, kemudian ada satu operator komputer, ada sound card, cukup udah bisa jadi bikin podcast. Kalau bikin di rumah boleh, bikin di sekolah juga boleh. Ini enak bisa kerjasama bareng-bareng dengan guru-guru yang lain untuk berkarya, gitu ya. Atau ini seperti ini simpel, buat sendirian. Ini cuma ruangan muat satu meja aja jadi studio podcast. Sangat mudah sekali. Nah, kalau bisa dindingnya ditutup dengan peredam suara sehingga tidak terdengar suara-suara dari luar. Nah, ini stand mic dan mic-nya. Nah, mic sendiri, nah, banyak orang yang nggak paham nih mic itu modelnya kayak gimana. Gitu ya. Ada mic kondensor, contoh yang sebelah kiri ini, yang emas ini, mic kondensor, kemudian yang ketiga juga mic kondensor, yang keempat juga mic kondensor. Ya. Ada mic dinamik, ini yang kedua mic dinamik. Bedanya apa? Bedanya mic kondensor ini sangat sensitif, lebih sensitif. Tetapi dia terfokus pada sesuatu suara yang dekat dengan mic tersebut. Kalau mic dinamik, dia noise. Makanya kadang-kadang kalau mic dinamik dia harus dinempelkan banget ke mulut gitu ya. Nah, ada juga yang public address, ada juga yang seperti mic dangdut atau mic masjid gitu ya. Yang kurang sensitif. Nah, maka cari yang kondensor yang lebih sensitif. Gitu. Ini macam-macam mic. Ini senjata-senjata yang harus kita siapkan ketika kita membuat
video yang bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada ya mic sederhana aja bisa. Mic buat headset handphone aja boleh kok gitu ya. Ini soundcard, bisa mempersiapkan untuk bikin video YouTube, ini headset, dan yang terakhir adanya software editing. Nah, kalau saya sendiri, karena saya menggunakannya hanya dengan handphone, maka software editingnya pun saya pakai software yang ada di handphone. Nggak perlu repot-repot, nggak perlu capek-capek dari kamera, pindah ke laptop diedit, terus diupload. Banyak tools yang harus kita siapkan. Tapi kalau pakai handphone, ngerekamnya di handphone, editnya di handphone, uploadnya dengan handphone, selesai. Gitu ya. Maka saya pakai KineMaster. Ini bukan promo juga, tapi memang lumayan bagus untuk editing video dengan handphone karena transisinya juga variasinya bagus-bagus, terus efek-efeknya juga bagus dan bisa menciptakan efek seperti profesional. Cuma kalau teman-teman yang ambil di Play Store itu yang free, yang gratisan, biasanya dia ada watermark-nya dan nggak banyak fasilitas yang bisa digunakan. Maka silahkan cari yang Pro atau Premium. Memang kalau di Play Store yang Premium berbayar setiap bulan, tapi teman-teman bisa dapatkan di luar itu yang gratisan, ya. Ataupun kalau bayar ya cuma sekali aja, paling 50 ribuan gitu. Saya pun pakai yang KineMaster Pro, yang Premium, dan tidak bayar lagi, cuma sekali aja gitu ya. Oke, itu gambaran pertama yang harus kita siapkan ketika membuat channel YouTube. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Silakan. Ya, silakan. Ya, jadi kebetulan sekarang saya selaku operator juga kos ini di sekolah. Gimana? Untuk bulan-bulan ini, maksudnya untuk semester 2, disediakan ada istilahnya video pembelajaran itu live event. Jadi peralatan yang kami gunakan itu OBS, perangkat editingnya itu menggunakan OBS, kemudian diangkat melalui Microsoft Teams. Kemudian peralatan-peralatannya itu seperti yang ditampilkan tadi itu masih masih yang standar. Kadang-kadang gambar kurang jelas. Ada di sini mungkin cara menyambung dari kamera karena saya gunakan ada yang menggunakan kabel data atau kabel LAN. Kemudian terkadang juga saya gunakan Direct Cam. Untuk menghasilkan gambar yang bagus ini mungkin ada cara-cara lain. Kalau kita menyambungkan dari kamera handphone, saya kira untuk sementara itu kos. Iya, karena kalau pakai OBS dia akan nyambung ke laptop ya. Udah itu pakai kamera, bisa kamera handphone, bisa kamera biasa sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk recording nggak pakai OBS pun nggak apa-apa. Tapi kalau live streaming memang perlu OBS ya. Live streaming, kemudian kita tampilkan ke internet, plus kita rekam, memang perlu OBS. Tapi kalau bukan live, kita langsung aja pakai kameranya. Lebih jelas gitu. Nah, lighting juga tadi pengaruh, lighting. Sama resolusi kamera ya, penting banget. Gitu. Nah, tinggal kalau emang di sana fokusnya kepada live streaming, ya OBS sudah bagus. Memang rata-rata pakai OBS juga. Gitu. Tapi ada masalah kos, beberapa hari ini teman-teman itu menemukan semacam suara robot itu. Iya, karena streaming. Trial. Yeah. Kira-kira apa pengaruhnya di situ untuk menghilangkan itu? Sinyal, pengaruh juga sinyal. Delay jadinya. Robot. Kalau juga bisa kayak gini, misalkan itu streaming ya, streaming pakai internet langsung, pakai OBS, misalkan jadi 2 display, wawancara A moderator, B pemateri gitu ya. Itu is oke, nggak ada masalah, tapi juga kita siapkan satu kamera sendiri untuk merekam secara offline.
Sehingga nanti ada yang diupload terpisah dari hasil rekaman OBS tersebut. Ya, gitu solusi juga. Kameranya jangan satu gitu, tapi dilebihkan gitu. Gitu. Terus juga proses editing juga kan pengaruh juga kalau misalkan offline. Nanti diupload baru ditonton. Kalau live streaming memang ya kita mau nggak mau memanfaatkan apa yang ada di internet ya, seperti Zoom, OBS, apa. Tapi karena itu menggunakan server orang lain atau server perusahaan lain, mau nggak mau kita ngikutin aja deh. Suara robot lah, suara delay, gambar yang nggak bagus ya mau nggak mau. Kalau khusus di khusus daerah Sinjai itu kita menggunakan Microsoft Teams untuk live streamingnya. Coba. Ya, jadi bukan YouTube yang digunakan, Microsoft Teams. Iya. Ada itu yang di Office 365. Yang diarahkan oleh Bapak Kepala Dinas, jadi mesti kita ikut juga. Tapi boleh pakai yang lain, sudah banyak yang ya. Boleh juga memang untuk Sinjai diarahkan untuk itu saja. Untuk Microsoft Teams. Nah, kira-kira ada pengaruhnya juga di situ sehingga muncul suara robot itu ketika ditonton. Betul, karena kan server ya, pengaruh pasti. Coba pakai Google Meet atau coba pakai Zoom, pakai aplikasi yang lain, siapa tahu berubah hasilnya. Karena tiap daerah kan nggak mesti sama. Misalkan di kota bagus nih, di kampung jelek misalkan gitu. Saya sendiri di tempat saya pakai Zoom, ya lumayan bagus. Tapi kemarin waktu saya di karantina, itu pakai Zoom hilang-hilangan terus sinyalnya. Jadi saya harus pakai 2 gadget, satu laptop, satu handphone. Yang di handphone lebih stabil, yang di laptop saya keluar lagi. Akhirnya saya pakai 2 gadget, karena jangan sampai saya keluar, terus pesertanya bingung, nungguin saya masuk dulu gitu. Tapi kalau pakai 2 gadget, sambil nunggu slide-nya bisa ditampilkan dengan laptop, tapi saya tetap interaksi dengan handphone. Itu menjadi solusi kan gitu. Jadi saran saya mungkin bisa dikasih usulan selain tadi pakai Office ya. Teams. Office Teams. Microsoft Teams. Microsoft Teams bisa juga coba pakai Google Meet atau pakai Webex Meet atau pakai StreamYard. Coba dulu aja. Nanti dari eksperimen-eksperimen itu kita bisa tahu yang bagus di sana apa kira-kira gitu. Sebenarnya saya sudah sarankan untuk menggunakan itu YouTube, live streaming YouTube. YouTube lebih enak. Kayaknya kurang bisa streaming juga. Lebih stabil. Gitu. Enaknya kalau YouTube, live streaming di YouTube dan langsung tersimpan di YouTube, selesai. Kan gitu. Nggak 2 kali kerja gitu. Ya itu tinggal kebijakannya aja ya. Kalau kebijakan yang bisa fleksibel, bisa yang penting kan orang bisa belajar gitu, bukan tentang ideologi harus pakai Microsoft Teams tadi ya, nggak mesti sama kan. Yang penting kan orang bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena prinsipnya bukan tentang aplikasinya, tapi tentang tersampaikannya ilmu yang ingin kita ajarkan kepada orang lain. Jangan sampai ilmunya bagus, harusnya bermanfaat buat orang banyak, tapi karena aplikasinya nggak cocok, nggak tepat, orang nggak dapat ilmunya. Suara robot lah, nggak kedengeran, dan sebagainya. Gitu. So, boleh juga disarankan lah, atau dikasih masukannya, oh ini kendalanya begini dengan Microsoft Teams, oh ini ada peluang yang baru yang lebih bersih, lebih jelas. Gitu. Gitu aja sih mungkin ya. Bang Marudut, Bang Bernard dari Medan kayaknya nih, apa dari Sunda nih. Apa kabar, Bang? Ada? Oke, kayaknya kita privat nih, berdua aja. Saya dengan Pak Aris. Iya. Jadi begini kok, sebenarnya di konten-konten yang saya share itu, yang saya posting rata-rata video animasi karena kebetulan saya ikut dulu di di kebijakan kementerian bahwa anak-anak itu cenderung ke video-video animasi, jadi saya selalu buat itu konten-konten animasi. Keren.
Jadi Malah artinya yang nampak di situ bukan wajah gurunya, tapi kita mengisi suara saja begitu. ya, malah kalau konten animasi itu dia effortnya lebih berat dibanding saya yang langsung live ngomong gitu ya. Karena dia perlu editing yang panjang. Tapi memang sangat menarik untuk anak-anak. Ini kemarin saya dapat project juga bikin animasi pesan untuk apa? Untuk anak-anak untuk menjaga diri dari pelecehan seksual dan sebagainya itu diminta untuk bikin animasi kartun. Itu bukan main perjuangannya. Karena saya bukan orang yang ahli dan nggak terbiasa, mau nggak mau lama banget itu. Menggerakkan satu gambar aja kayaknya lama banget. Untungnya bukan animasi kartun ya, tapi animasi gambar aja. Itu luar biasa. Malah saya salut kalau bisa kayak gitu, itu udah bagus banget lah. Mencocokkan suara kita dengan gerakan gambar itu kan bukan main. Terus pilihan gambarnya apa, terus kalau ada teksnya seperti apa gerakannya, itu kan itu mahal itu nilainya. Kalau punya spesifik skill di bidang animasi atau animator, coba ditawarkan ke lembaga lain atau instansi pemerintah, itu laku banget. Satu video itu 2,5 juta sampai 5 juta, bisa jadi 10 juta, tergantung kerumitan. Durasinya paling 2 menit. Itu bernilai banget loh, kalau misalkan mau mencari usaha sampingan dari video animasi. Keren. Saya malah kewalahan. Artinya masih amatiran, karena artinya kan masih proses pembelajaran juga. Nggak apa-apa, nantinya juga jago. Kalau udah sering-sering bikin video animasi, lama-lama jago jadi animator. Di Instagram AA official yang mana ya? Saya tuh banyak banget ini. Di YouTube. Nah, kalau Instagram saya belum masuk di situ, belum mengupload. Apa namanya official yang logonya apa, fotonya? Mute. Nggak ketemu ini. Banyak banget official. Pak Aris sih yang mana ya YouTube-nya ya? Tapi di YouTube itu ya, official itu ya? Mic-nya. Mic-nya mati. Video saya kirim itu khusus, artinya saya tidak publish secara umum, artinya khusus yang dikirimi saja. Linknya yang bisa membuka. Ada juga gitu. sebagian yang saya kirim secara umum. Oh gitu. Tapi kebanyakan yang saya umum. Iya. Oke. Diteruskan berkaryanya. Malah kalau udah sampai bikin animasi udah bagus. Nah, sekarang gimana meningkatkan subscriber gitu, meningkatkan penonton. Tadi udah kita bahas tentang mindset ya, terus persiapannya bagaimana, dan sekarang tinggal bagaimana sih supaya konten atau akun YouTube kita bisa di tracking atau masuk kepada mesin pencariannya YouTube. Nah, pertama yang harus kita pikirkan adalah pemilihan nama, ya, pemilihan nama. Sebentar. Saya mau share tentang YouTube saya. Ini screenshot udah lumayan lama. Sekarang alhamdulillah naik sudah 3.500-an. Ini screenshot waktu 3.200-an. Pemilihan nama, ya ini juga harus mencerminkan identitas kita, ya. Boleh nama pribadi atau nama
bisa nama pribadi kalau misalkan yang mau kita branding adalah diri kita. Atau nama spesifik channelnya tentang apa? Channel berita alam gitu, misalkan, atau edukasi apa gitu. Itu kalau misalkan yang mau kita branding adalah kontennya. Oke. Nah, saya pakai nama Farid Wajid Channel supaya juga saya membranding diri saya sendiri. Kemudian foto ya, foto juga harus menunjukkan identitas kita. Gitu. Kalau misalkan nama ya berarti fotonya foto kita. Tapi kalau misalkan namanya nama brand, maka fotonya foto brandingnya apa. Nah, kemudian banner juga sama, banner yang menarik. Nah, kalau uploadnya di handphone, memang ini nggak muncul. Maka masuknya ke YouTube Studio. YouTube Studio itu bisa diakses melalui Google Chrome. Baik pakai handphone maupun pakai laptop. Ya, itu ke YouTube Studio, nanti masuk ke pakai Google Chrome, nanti masuk ke YouTube Studio. Gitu. Ya. Jadi nama channel, boleh nama pribadi atau nama panggung atau branding, atau sesuai dengan konten yang dibawakan. Ya, kemudian profilnya yang keren, foto identitas diri, 80% wajah terlihat, menatap kamera, posturnya profesional atau menampakkan wibawa. Ini kalau misalkan YouTube pribadi ya, YouTube personal gitu ya. Kalau misalkan YouTube lembaga bisa logo dan sebagainya gitu. Ya, ini contohnya menurut saya. Bisa juga di banner ini saya masukkan, oh Facebook saya ini, oh Instagram saya ini, oh branding saya siapa nih, main transfer spesialis, internasional hipnoterapis, misalkan trainer, NLP trainer dan sebagainya gitu. Ini contohnya saya. Nah, kalau misalkan ada yang belum punya channel YouTube, maka mudah. Kalau di handphone itu langsung aja klik YouTube, kemudian di pojok kanan atas itu ada. Pojok kanan atas itu ada bulatan, biasanya itu langsung logo kita gitu, nama kita kalau misalkan di handphone. Artinya semua orang yang pakai handphone Android, pasti di handphone itu ada aplikasi YouTube. Nah, tinggal di edit aja, di create aja gitu. Ya. Karena udah otomatis gitu. Tinggal mau pakai email yang mana, namanya diubah, ada klik buka YouTube, sebelah kanan atas ada bulatan itu identitas kita, akun kita, kemudian ada nama channelnya apa di situ. Kalau misalkan belum dibuat, maka biasanya pakai nama pribadi kita itu sama. Kemudian ada your channel ini langsung kita untuk memodifikasi, mau ganti namanya, kasih fotonya gitu ya, segala macam, atau identitasnya apa, deskripsinya apa gitu ya. Kalau misalkan diklik edit channel, maka muncul mau ganti nama, deskripsinya bagaimana, mau privasi atau buat umum dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan ngomong upload, ini mudah aja. Biasanya kalau kita buka YouTube sekarang di aplikasi handphone, itu di tengah bawah itu sudah ada plus. Maka plus itu kalau diklik langsung upload video. Jadi mudah aja ya kalau untuk teknis-teknis seperti ini. Kemudian kalau misalkan ini video pembelajaran, yang pertama kenalkan dulu diri kita. Siapa kita gitu kepada dunia. Maka caranya adalah menatap kamera, kemudian tampilkan karisma dan aura positif Anda dan katakan misalkan brandnya apa nih misalkan. Oke, welcome back again with me dengan Mas Arisi atau saya Pak Guru Arisi atau dengan dalam AA official misalkan gitu. Kita ngomong di depan kamera itu ya. Oke, pemirsa semua atau adik-adik semua atau Bapak Ibu atau kawan-kawan terserah sapaannya apa. Boleh kawan-kawan atau misalkan sahabat yang super sekali gitu. Atau sahabat AA official misalkan gitu bisa juga ya. Baik, sahabat AA official, kali ini AA jadi A jadi orang Sunda Pak Arisi. Jadi AA. Sahabat AA official, kali ini AA mau sharing tentang video pembelajaran materi fisika atau gitu misalkan itu. Dan alhamdulillah
dalam bidang fisika saya sendiri sudah berpengalaman sejak tahun 99 misalkan gitu ya. Kita ceritakan profil kita siapa. Ya, kenapa kita memberikan materi tersebut kita ceritakan. Contoh gini, karena kan nama saya adalah ini, saya sudah menekuni profesi sebagai ini sejak kapan dan tugas utamanya adalah ini. Sejauh ini ada beberapa pencapaian yang saya dapatkan antara lain ini. Visi saya adalah bagaimana supaya seluruh dunia mengetahui tentang keilmuan yang sangat bermanfaat ini, misalkan gitu ya. Kemudian ceritakan masalahnya, kenapa sih saya harus bikin video ini? Contoh, video pembelajaran matematik. Baik, pemirsa semua atau sahabat AA semua, kenapa saya harus menceritakan tentang keilmuan matematika yang akan saya sharing ini? Karena banyak sekali anak-anak yang malas belajar matematik atau ketakutan duluan ketika mendengar kata matematik. Padahal matematika itu sangat mudah, sangat enak dipelajari, bahkan seru untuk pelajarinya. Bagaimana keseruannya? Oke, check it out, misalkan gitu. Jadi emang harus bisa ekspresif dan bermain kata-kata dan intonasi gitu ya. Kalau kita kaku, nanti orang nggak nonton video kita sampai selesai. 1 menit skip, abaikan. Gitu. Karena kitanya tidak ekspresif. Tapi kalau pakai animasi bagus lah animasi. Nah, terus kemudian kita tentukan tujuan video kita apa? Apakah edukasi, apakah mau viralitas, interaksi, gosip, selling, inspirasi dan lain-lain. Nah, karena ini YouTube untuk guru-guru, maka fokusnya adalah edukasi atau inspirasi atau motivasi. Ya, karena ada nggak yang bikin prank, video prank? Mungkin bisa saja video prank ini ngerjain orang. Gitu. Tapi kalau guru-guru enggak lah ya. Kemudian masalah apa yang ingin Anda sharing? Anda apa namanya? Melatar belakangi. Ada yang masuk. Kita ceritakan, misalkan matematik. Oh, dulu saya tuh punya masalah gitu loh. Saya punya masalah dengan matematik. Dulu saya waktu kecil, saya nggak suka matematik karena gurunya begini. Atau karena ngejelasinnya saya nggak paham, karena saya nggak pintar matematik dan sebagainya. Dan orang lain juga ada yang punya cerita gini. Baru kita sharing solusinya bagaimana gitu. Supaya orang menjadi suka dengan matematik. Contohnya ya, itu contoh aja sih. Jadi ada poin-poin supaya orang mau menonton video kita. Nah, kita passing dulu. Passing itu menyamakan dulu frekuensinya. Bahwa kita pun pernah loh menghadapi masalah yang sama. Dengan asumsi orang lain pun punya masalah seperti itu. Gitu. Karena ini video pembelajaran ya. Tapi kalau misalkan video lucu-lucuan ya langsung aja nggak ada masalah. Oke? Udah. Itu yang harus kita siapkan. Latihan di depan kamera, berkomunikasi yang baik, mengenalkan diri, kemudian ekspresinya juga harus bermain di situ, pilihan kata, pilihan namanya juga harus bagus, editing videonya juga dilatih, kemudian juga bannernya, tampilan fotonya. Nah, ketika mengupload itu sebetulnya ada trik-triknya. Jadi ketika kita mengupload video itu, klik upload, kemudian nanti kita diminta video mana yang mau diupload, misalkan, kemudian dikasih judul, maka di situ ada deskripsi, add description. Nah, di deskripsi itu kita tulis tuh video ini tentang apa. Nanti jangan lupa dikasih hashtag. Misalkan video pembelajaran biologi, maka hashtag biologi, hashtag belajar, hashtag sekolah, hashtag belajar di rumah. Nah, nanti hashtag itulah, hashtag itu tagar ya, tanda pagar ya. Tanda pagar itu yang akan diidentifikasi oleh mesin pencarian YouTube. Supaya kalau ada orang yang nyari tentang pelajaran biologi sekolah dasar kelas 4, nanti muncul punya kita kedetek. Tapi kalau tidak dikasih deskripsi dengan hashtag atau tidak dikasih tagar, nanti nggak kedetek. Jadi ketika mengupload itu ada trik-triknya. Untuk trik-trik cara meningkatkan viewer dan subscriber di YouTube banyak kok. Nanti teman-teman bisa cek lagi di YouTube-nya tentang bagaimana meningkatkan viewer atau subscriber. Kalau misalkan nanti mau mengejar monetizing,
itu minimal teman-teman harus mendapatkan 1.000 subscriber dulu dan 4.000 jam tayang. Kalau sudah muncul dapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, baru nanti akan muncul menu monetizing, baru bisa ada iklan dan sebagainya. Gitu. Secara otomatis ya. Kalau di awal-awal belum ada. Baru bisa punya penghasilan dari YouTube. Nah, tapi juga nggak perlu nunggu monetizing untuk dapat penghasilan dari YouTube. Kita bisa mengiklankan produk kita sendiri. Misalkan bikin video pembelajaran yang ada prakteknya. Nah, kita sambil promosikan buat sekolah-sekolah ataupun anak-anak atau orang tua yang butuh alat praktek ini bisa hubungin saya di nomor sekian. Kita jualan juga gitu. Ya, bisa sekalian gitu. Karena bisa jadi ada orang butuh praktek, misalkan bikin apa, bingung nyari alatnya, udah beli aja langsung satu paket di kita, gitu lebih enak. Atau misalkan kita cerita bedah buku nih, saya punya konten bedah buku yang belum saya buat, baru idenya doang. Misalkan, baik teman-teman semua, hari ini saya mau bedah buku nih. Ini ada buku, tadi saya dapat buku bagus banget, ini namanya Pemulihan Jiwa misalkan gitu. Di buku ini menjelaskan gini. Jadi isinya adalah kita jelasin, terus kita bilang, oke, ini ada satu buku gratis buat teman-teman yang subscribe dan komen yang terbaik. Ini buat mancing supaya nambah subscriber. Dan kalau misalkan nggak dapat gratisan dan mau buku ini, silakan hubungi nomor saya di bawah ini. Jualan buku kita, asik kan? Gitu. Jadi bisa menghasilkan juga dari sosial media, bisa jualan buku, bisa jualan jasa, jualan alat peraga, dan lain sebagainya gitu ya. Atau kursus juga bisa, jualan kursus. Misalkan kita guru bahasa Inggris atau guru matematik, buat adik-adik yang mau belajar secara intens, yang mau nilai ujiannya semakin bagus, boleh hubungi kakak di nomor ini, nanti kita bisa privat online, misalkan itu. Atau misalkan datang ke alamat ini, bisa. Gitu ya. Sekalian, kita sambil menyelam minum air. Gitu. Sambil ngajar, sambil berbagi, kita juga bisa menghasilkan. Itulah kira-kira. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah 2 orang masuk dan keluar. Pada akhirnya kita hanya bertiga lagi. Kemarin Coach Asari juga begini, Coach. Udah masuk 5 orang, keluar lagi semuanya, ini aneh. Apa sinyalnya nggak bagus mereka, apalagi sibuk. Ya, seperti itu. Monetisasi, Coach. Gimana? Tadi, ini kan biasanya kan 1.000 subscribe dengan 4.000 jam tayang. Ya. Kalau kita kan yang misalnya di daerah seperti saya ini, susah ini, apakah itu bisa diakumulasi? Apakah ada batasnya mungkin dari sekian bulan kalau tidak sampai di clear semua itu atau bagaimana? Nggak, bebas mau sekian bulan apa nggak ditentukan harus 1 bulan juga. Rata-rata kalau yang biasa itu untuk mendapatkan 1.000 subscriber bisa setahun, bisa 2 tahun. Karena waktu pelatihan TV beberapa bulan yang lalu itu saya sempat lihat itu aturannya, tapi kayaknya disampaikan ketika itu bahwa kalau dalam masa waktu 1 tahun tidak sampai 1.000 akan di-clear semua itu. Enggak. Nggak ada aturan kayak gitu. Di YouTube intinya dia nggak bisa monetizing aja kalau sebelum 1.000 itu. Nah, ada yang saudara saya bikin konten, saya punya 2 YouTube ya. YouTube yang satu yang saya aktifkan sekarang sudah berapa? 3.500 subscriber. Tapi yang satu lagi cuma 3 subscriber dari tahun 99 nggak mati kok. Cuma 3, karena saya nggak aktifkan gitu. Nggak ada masalah. Nah, cuma bedanya memang nggak bisa monetizing aja gitu ya. Nah, kalau orang yang serius, memang rata-rata bingung gimana supaya cepat dapat 1.000 subscriber. Kalau orang biasa memang agak susah, tapi kalau kita biasa mengajar itu mudah. Mudah banget. Mudahnya kenapa? Tanya Mas Sakti itu. Bikin konten gratisan, kelas online gratis, wajib subscribe semua orang. Saya kemarin bikin beasiswa, dapat 100 subscriber langsung. Dalam waktu nggak nyampe 3 hari. 3 hari lah.
langsung 100 subscribe itu mudah. Kalau punya murid, baik adik-adik atau anak-anak semua, silahkan tonton video biologinya di YouTube ini dan kehadirannya dengan cara subscribe. Subscribe, screenshot, kirim ke Bapak, berarti Anda hadir. Kalau nggak subscribe, dianggap nggak hadir. Tapi begini Ustadz, karena sebenarnya saya punya 2 itu akun YouTube. Ada beberapa itu yang subscribe yang hilang. Apakah ketika dinonton itu udah sampai selesai atau bagaimana sehingga subscribe-nya itu hilang sendiri? Subscribe hilang berarti dia tidak, berarti video kita tidak cocok untuk dia. Karena kalau dia sudah subscribe, dia akan mendapatkan notifikasi. Nah, ketika dia bosan dengan video kita atau nggak cocok, dia akan unsubscribe sendiri. It's normal. Jadi manual dia, udahlah saya nggak follow lagi, saya pindah yang lain aja. Mungkin dia udah nggak minat atau hobinya ganti gitu. Sama, saya juga udah sempat. Ya, saya punya grup atau satu kelas itu ada yang lebih 100.000. Punya satu kelas pelatihan. Kita kan sudah sepakat untuk saling subscribe, tapi setelah lama-lama banyak yang hilang. Saya heran kenapa bisa seperti ini. Biasa saya Japri katanya dia enggak kasih unsubscribe itu. Ya, hilang sendiri. Bisa juga ganti email bisa. Ya, dia ganti email, ganti akun, ganti handphone biasanya ganti email, lupa password bisa hilang juga. Karena password emailnya udah hilang, emailnya mati ya akunnya mati gitu. Otomatis gitu juga bisa. Bisa ganti handphone, ganti email ya hilang gitu. Normal aja. Intinya tidak dimatikan oleh YouTube enggak. Gitu. Itu ya. Saya juga yang saya aktifkan itu kan sudah 3.600 awalnya. Sekarang 3.460. Tadinya udah 3.600. Nggak apa-apa. Karena saya kurang aktif juga gitu. Kalau misalkan aktif terus dan kontennya menarik terus, nambah terus. Gitu. Maka sebenarnya kalau dijadikan sebuah profesi emang harus setiap hari memproduksi konten. Mau nggak mau, kayak Atta Halilintar itu sehari syuting bisa 2-3 kali itu, bisa 4 kali, bahkan sampai tengah malam pun masih syuting buat YouTube aja gitu. Hal apapun bisa dijadikan konten gitu kalau untuk seperti orang-orang itu. So, kalau kita ya makanya membuat listing materi dulu sehingga setiap hari bisa produktif. Gitu. Saya sendiri termasuk beruntung ada kelas-kelas Mas Sakti, jadi saya mau nggak mau produktif. Jadi bikin kontennya begini, jadi konten langsung ini. Cuma memang tidak semuanya diupload untuk publik, ada yang di privasi gitu ya. Kalau hal-hal yang kira-kira akan menyinggung atau misalkan ini memang keilmuan yang harus diprivasikan, ya udah diprivasikan aja. Karena akan dijual lagi kan. Gitu. Jadi nggak ada masalah, makanya terus perbanyak kontennya, saling subscribe lagi. Enak kalau udah ada komunitas sebenarnya, bisa langsung banyak subscribernya. Bikin materi gratis aja, gratis nih, kita bikin satu grup 260 orang atau 257 orang, subscribe semua, boleh. Itu ya kali ya, Pak Arsi. Siap. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Yang lain yang mana? Baik, saya kembalikan kepada Mas Sakti ya. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Yang penting tadi tujuan utamanya adalah bagaimana ilmu kita bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Intinya itu sih. Ya. Oh, kita juga bisa gini, Pak Arisi. Kita upload juga linknya di Facebook kita atau di grup-grup WhatsApp kita supaya orang mau nonton materi kita gitu. Itu bisa juga. Mbak Dinda baru masuk lagi. Lagi sibuk. Iya, maaf tadi jaringannya hilang. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti bisa ditonton ininya, YouTube-nya. Ya.
Oke, saya kembalikan kepada Coach Sakti atau Mbak Dinda, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Nanya apa aja boleh. Iya, Mbak Dinda. Tinggal di mana, Mbak Dinda? Kalau Mbak Dinda nanya, saya yang nanya aja. Ya, sok aku silakan. Mbak Dinda tinggal di mana? Tinggal di Pekanbaru. Wah. Oh, Salam buat iya, Vicky iya, Naki iya. ya. Apau. Lagi di Apa? kampung. Ustadz Abdul Somad juga. Mbak Dinda sama Hotel Alfa Pekanbaru jauh apa dekat? Itu di kotanya. Bang Oh, saya ini masih bukan di di kota. di bagian Kampar. Kampar ini dong, Al Ihsan Boarding School ya? Nggak lewat situ, lewat arah ke Taluk Kuantan. Oh ya beda berarti. Tapi kan Al Ihsan juga di Kampar ya. Saya pernah ngisi di Al Ihsan, Mbak Dinda. Mas Sakti mau udah keliling Indonesia. Mbak Dinda mau ditanyain nggak? Nanya apa ya? Bingung ya. Sinyal timbul tenggelam ya Mbak Dinda. Bingung mau nanya apa. Mbak Dinda udah punya YouTube belum? Belum. Cuman pernah nyoba-nyoba sih gitu pas tugas kuliah semalam. Udah bisa bikin YouTube-nya? Akunnya bisa. Akunnya bisa. Yang lain belum. Nanti bisa lihat di rekamannya ada ya Mbak Dinda ya. Iya, boleh. Boleh. Ya, nanti latihan. Ada yang mau Mbak Dinda tanyakan? Karena mau nggak mau harus belajar public speaking, harus penataan lightingnya, kameranya, itu harus terbiasa dulu bicara depan kamera gitu. Kalau nggak terbiasa bicara depan kamera, nantinya bingung sendiri itu. Kemudian listing konten listing konten ya. Iya, mau ngomong Konten di listing, apa yang bisa kita sharing. Intinya sih berbagi manfaat buat orang banyak lah. Karena prinsipnya gini, ketika di luar sana banyak orang-orang yang membuat konten-konten tidak mendidik gitu, bahkan kontennya yang malah mengajarkan kepada hal yang tidak benar, gitu kan? Nah, masa mereka aja semangat buat bikin konten yang nggak benar, yang nggak mendidik, masa kita yang fokus pada dunia pendidikan kalah sama orang-orang yang nggak benar itu, kan gitu ya? Maka kita juga harus kuat dalam berbuat kebaikannya gitu. Ya, Mas Sakti. Iya. Baik, kalau nggak ada lagi dari Mas Arisi, Mbak Dinda, kita akhiri ya. Makasih Mbak Dinda sudah masuk kembali. Terima kasih Coach Farid Wajdi. Jangan lupa subscribe channel saya di Farid Wajdi Channel. Foto bersama bisa Coach Farid dari laptop Coach Farid. Siap. Mbak Dinda mungkin bisa dihidupkan kameranya Ya, buat foto. saya sedang perjuangan nih mengejar subscribe-nya Farid. Insya Allah mengejar selisih 1000 nih, 1000 mengejar selisih 1000, mengejar subscribe Coach Farid. Mudah-mudahan saya juga meningkat juga. Oke, Mbak Dinda boleh diaktifkan dulu videonya. Yuk Mbak Dinda, kita foto bersama yuk, berempat yuk. Benar-benar ini apa? Sepasang. Enggak deh, kan 3 laki-laki 1 perempuan ya. Bukan sepasang berarti. Nggak bisa buka ya Mbak Dinda ya? Buka video bisa Mbak? Bisa, cuma bentar lagi harus jadi warung ini Bang. Oke. Buat numpang lagi ya. Buat numpang di foto aja. Ya. Di Kampar. Kampar tuh rumahnya Ustadz Abdul Somad di Kampar apa di Pekanbaru ya? Itu kalau misalkan pipinya ini di Kampar. Jadi kalau di masjid-masjid itu ya itu ditampar baru Coach. Tapi kalau kita Jabodetabek itu suara-suara masjid kalau ceramah biasanya isinya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Tapi kalau di Pekanbaru ceramahnya Ustadz Abdul Somad Coach. Luar biasa. Mantap. Oke, kita mana Mbak Dinda? Lagi sibuk mungkin. Foto. Ya, yuk. Gimana gayanya Coach?
Gayanya, Ada gaya khas YouTuber. gayanya gimana? Dia bingung. Nggak Saya boleh ikut Mas mati Andri, gaya gayanya kok. gimana? Ya udah gini aja lah. Pundi-pundi percuanan. Nah, tuh Mbak Dinda udah datang tuh. Oke. Ayo, gaya gini Mbak Dinda. Sarang heo, pundi-pundi percuanan. 1, gimana sih? 2, Senyum. 3. Oke. Nggak tahu. Baik, terima Belum, halaman kedua. Ini ada 500 orang soalnya. Wah, Bentar, saya Mbak coba Dinda ini orang save Minang dulu. kayaknya. Hmm. Bentar ya, mudah-mudahan bisa ya. Ya, tolong dibantu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ini Mbak Dindanya kurang tepat. Oke. 1. Sekarang kita hormat. Oh, hormat. Cuan lagi. Oh, hormat ya. Hormat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Coach Farid Wajdi yang telah menyampaikan materi YouTuber for Teacher. Kita doakan Coach Farid sehat selalu, Amin. diluaskan rezekinya dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Mbak Dinda yang timbul tenggelam sinyalnya dan yang lainnya yang berhalangan hadir, nanti bisa dikirim rekamannya ya Coach sama slide-nya biar bisa dipelajari. Benar sekali, kalau yang lain sangat bersemangat bikin YouTube konten YouTube yang menebar keburukan, prank, kebatilan, ketidakbermanfaatan. Kita yang insya Allah orang baik harus juga semangat menebar kebaikan di YouTube ya sebagai ilmu yang nanti kata Coach Farid akan berdaya ketika kita meninggal nanti. Setuju ya? Baik. Siap. Itu saja dari kami, tutup dengan pantun andalan, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, Dasiri, Burung Irian, Bu Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Farid, terima kasih Mas Arisi, Mbak Dinda Karista atau adik Dinda Karista dari